Pak Ben, bagaimana menurut Bapak tentang profil tenaga kerja saat ini? Yang pasti, profil tenaga kerja itu kan dibentuk oleh beberapa variabel. Variabel-variabel tersebut adalah usia atau kelompok generasi, skill gaps atau kesenjangan keterampilan, dan kesiapan kerja dari angkatan kerja. Berbicara tentang usia atau kelompok generasi, pasti ingat kan tentang generasi milenial, generasi X, dan sebagainya. Tentu saja Pak Ben, karena saya lahir antara tahun 1965 sampai 1976, maka saya termasuk generasi X. Dan Pak Ben sendiri kan generasi baby boomers, benar kan Pak? Benar, mereka yang lahir antara tahun 46 sampai 64 disebut generasi baby boomers. Beberapa sumber menyatakan bahwa generasi berikutnya setelah generasi saya, generasi X, yang disebut juga generasi Y atau generasi milenial, akan mendominasi serta mewarnai SDM di Indonesia, bahkan dunia, Pak. Benar, generasi milenial, generasi yang lahir mulai tahun 1977 sampai 1995. Setelah generasi Y, hadirlah generasi Z. Anak-anak kita yang lahir tahun 1996 hingga 2010. Lalu dilanjutkan dengan generasi Alpha. Mereka yang lahir mulai tahun 2010 sampai sekarang. Benar, masing-masing dengan karakter generasinya yang berbeda dan unik. Karakter masing-masing generasi inilah yang membuat mereka meresponi pekerjaan secara berbeda. Contohnya, generasi milenial itu biasanya pede, berorientasi pada kesuksesan, kompetitif, namun mereka haus akan perhatian. Lalu bagaimana dengan kesenjangan keterampilan, Pak? Ini berkaitan dengan bisnis dan keterampilan yang dibutuhkannya dari para karyawannya. Masalahnya adalah cukup sering terjadi keterampilan yang dimiliki para pegawai tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berarti di sini manajemen ditantang untuk bisa melatih serta membina karyawannya agar dapat memenuhi ekspektasi perusahaan sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai. Iya, Pak? Benar, disinilah peran dari manajemen sumber daya manusia. Nah, variabel yang ketiga adalah kesiapan tenaga kerja untuk bekerja. Apakah tenaga kerja yang memasuki dunia kerja benar-benar telah siap untuk bekerja? Berkaitan dengan hal ini, saya cukup yakin bahwa yang berperan dalam hal ini adalah institusi pendidikan serta pemerintah. Ya, perguruan tinggi maupun pemerintah berperan penting dalam menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang siap untuk bekerja. So, ketiga variabel itulah yang membentuk profil angkatan kerja ya. Warming Paya. 谢谢先生 atas ilmunya. Now I understand. Cuma berbagi sedikit yang saya tahu, Pak Rob. Semoga pembicaraan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Thank you very much. Bye.